Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai barisan dan deret aritmatika. Kali ini yang kita bahas adalah deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Jadi kalau kita misalnya punya S3, nah, deret aritmatika itu sendiri namanya adalah S atau SN lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya kita punya S3, maka yang kita jumlahkan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Kalau S5 berarti yang kita jumlahkan dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Jadi kita jumlahkan dari suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 tambah suku 4 tambah suku 5. Kalau dia suku-suku yang dijumlahkan cuma sedikit, bisa kita hitung secara manual. Tetapi jika jumlah suku yang dijumlahkan itu banyak, maka akan perlu waktu yang sangat lama untuk menjumlahkannya. Oleh karena itu, kita sederhanakan dalam rumus SN untuk barisan untuk deret aritmatika atau jumlah barisan aritmatika itu sendiri adalah kita tentukan dengan setengah n dikalikan dengan A plus UN, atau kalau kita jabarkan ini akan menjadi setengah N dikalikan dengan 2A plus N kurang 1 kali B. Nah, kapan dia digunakan? Ini kalau diketahui suku ke N-nya. Kalau ini digunakan kalau yang diketahui awal dan beda. Jadi kalau misalnya kita punya yang ditanyakan misalnya S21, maka yang kita selesaikan adalah setengah kali 21 dikalikan A ditambah U21. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya yang ditanyakan adalah jumlah 21 suku pertamanya. Kalau rumus yang kedua ini digunakan jika yang diketahui adalah A dan B-nya diketahui. Kalau ini nggak mesti harus diketahui. Nah, sudah gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, silahkan dibuka modulnya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya. Jadi rumus ini berlaku untuk deret aritmatika atau barisan aritmatika. Nomor 1, diketahui deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah S100. Nah, karena ini kita nggak tahu suku ke 100-nya berapa, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Langkah pertama, kita tentukan awalnya. Awal adalah suku pertamanya adalah 2, kemudian bedanya kita peroleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan aja. SN sama dengan setengah N dikalikan 2A plus N kurang 1 kali B. Jadi S100 sama dengan setengah dikali 100 kali 2A, berarti 2 kali 2 ditambah N kurang 1. N kurang 1 berarti 100 kurang 1 yaitu 99. Kalikan bedanya adalah 2. Bedanya adalah 2, jadi kita masukkan. Nah, mudah ya. Kalikan satu persatu. Setengah kali 100 yaitu 50. Kemudian 2 kali 2 4 ditambah 99 kali 2. Kalau 100 kali 2 itu adalah 200, berarti kurang 2 berarti 198. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 50 dikalikan 202 sama dengan 10.100. Selesai. Nah, seperti itu cukup mudah. Oke, kita mulai selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Silakan dilihat modulnya. Soalnya adalah diketahui deret aritmatika 3, 6, 9 dan seterusnya. Dari 3 tambah 6 tambah 9 dan seterusnya.
Yang ditanyakan rumus suku ke n, rumus jumlah n suku pertama atau rumus SN yang berlaku untuk barisan ini, kemudian jumlah 20 suku pertama. Nanti kita akan coba contoh bagaimana kalau seandainya yang dijumlahkan adalah jumlahnya ganjil. Nah, kita mulai misalnya, yang ditanyakan pertama kali adalah rumus UN. Rumus UN. UN itu sendiri adalah A ditambah N-1 kali B. Kita data dulu, A-nya berapa sih? A-nya adalah 3. Kemudian bedanya adalah 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi suku ke N bisa kita cari dengan A ditambah N kurang 1B. A-nya adalah 3 plus N kurang 1. Bedanya adalah 3 juga. Jadi suku ke N sama dengan 3 ditambah N kali 3, 3N. Kemudian min 1 kali 3, min 3. UN sama dengan N yang kita tulis terlebih dahulu menjadi 3N. Kemudian sisanya 3 dikurangi 3, 0. Berarti suku ke N-nya dapat dicari dengan 3 kali N, seperti ini. Kemudian soal yang B, rumus jumlah N suku pertama. Rumus SN yang berlaku untuk deret ini saja. Berarti kita masukkan ke SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A plus N-1 kali B. Jadi SN sama dengan N per 2. N per 2 dikalikan dengan 2A, berarti 2 kali 3. 2 kali 3, kemudian ditambah N kurang 1. Bedanya adalah 3. Sama dengan berarti N per 2 dikali 2 kali 3 adalah 6 ditambah N kali 3, 3N dikurang min 1 kali 3, min 3. Nah, kita selesaikan sini. N per 2 dikali ini adalah 3N. Kemudian 6 dikurang 3, 3. Selesaikan. N per 2 kali 3N, N kali N, N kuadrat. Nah, N kali 3N, 3N kuadrat per 2 ditambah N kali 3, 3N per 2. Nah, bisa selesai. Atau perhatikan bahwa di sini ada yang sama. 3 per 2, di sini juga 3 per 2. Bisa kita tulis sebagai 3 per 2 dikalikan dengan N kuadrat plus N. Seperti ini. Nah, rumus SN-nya sudah ketemu. Selanjutnya yang ditanyakan adalah S20. Bisa coba hitung terlebih dahulu. Berikutnya yang ditanyakan adalah S20. Berarti tadi kita tulis dulu SN sama dengan 3 per 2 kali N kuadrat plus N. Nah, sekarang S20 berarti tinggal kita masukkan aja 3 per 2 dikalikan N kuadrat, berarti 20 kuadrat ditambah N, berarti tambah 20 sama dengan 3 per 2, 20 kuadrat adalah 400 ditambah 20. Oke. 3 per 2 kali 420. Nah, ini bisa kita bagi 2, coret seperti ini. 420 dibagi 2 adalah 210. Berarti 3 kali 210 adalah 630. Selesai. Nah, ini kalau diketahui rumus SN-nya sudah kita hitung terlebih dahulu, bisa kita ke rumus SN-nya. Tapi kalau misalnya rumusnya tidak dicari terlebih dahulu, bisa kita menggunakan rumus asalnya, salah satu di antara ini. Baik, kita ke soal yang berikutnya. Adakah? Tidak ada. Kita ada contoh di bagian soal latihan.
Nah, nomor 9. Dari sebuah deret aritmatika diketahui, coba di modul silahkan buka soal latihan nomor 9. Di situ diketahui dari sebuah deret aritmatika diketahui suku ketiga berarti U3 sama dengan 9. Kemudian dari yang diketahui jumlah suku kelima dan ketujuh berarti U5 ditambah U7 sama dengan 36. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. U3 sama dengan 9. Berarti kita punya A ditambah 2B sama dengan 9. Kita gunakan rumus UN. U5 ditambah U7 berarti A ditambah 4B untuk ini. Kemudian yang di sini adalah A ditambah 6B sama dengan 36. Kita sederhanakan A ditambah A menjadi 2A plus 4B ditambah 6B menjadi 10B sama dengan 36. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan sama-sama kelipatan 2, berarti bisa kita bagi 2 menjadi A ditambah 5B sama dengan 18. Nah, jadi kita punya persamaan 1 dan ini persamaan 2. Kita selesaikan. Kita cari terlebih dahulu A dan B-nya. A-nya adalah A ditambah 5B sama dengan 18, kemudian A ditambah 2B sama dengan 9. Oke, A-nya sudah sama, berarti kita kurangkan. A dikurang A habis atau 0, kemudian 5 dikurang 2 berarti 3B sama dengan 18 dikurang 9 adalah 9, sehingga B-nya adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dapat B-nya adalah 3. Kita cari A-nya lagi. A-nya sama dengan kita gunakan yang angkanya lebih sederhana, jadi A ditambah 2B sama dengan 9. Jadi A ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 3 adalah 6, berarti A ditambah 6 sama dengan 9. Dengan demikian A sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Didapatlah A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 3. Selanjutnya yang ditanya apa? S10, karena jumlah 10 suku pertama berarti S10. Yang diketahui A dan B berarti kita gunakan rumus yang kedua. S10 berarti setengah kali 10 dikalikan 2A berarti 2 kali 3 ditambah N-1. N-1 berarti 10 kurang 1, 9 kali B-nya adalah 3. Atau kalau kalian bingung, tulis dulu rumusnya. SN sama dengan setengah N dikalikan 2A plus N kurang 1 kali B. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Setengah kali 10 adalah 5. Kemudian 2 kali 3 adalah 6. Ditambah 9 kali 3 adalah 27. 5 kali 6 tambah 27 berapa? 33. Nah, 30 kali 5 adalah 150, kemudian 3 kali 5 adalah 15 berarti 165 ya. Kalau yang ditanyakan adalah S10 genap ya. Nah, sekarang misalnya yang ditanyakan adalah jumlah ganjil, misalnya S23. Nah, caranya seperti apa ya? Sama aja. Kita tulis setengah kali N berarti setengah kali 23. Ini misalnya ya. 2 kali A berarti 2 kali 3. Ditambah N kurang 1 berarti 23 dikurangi 1 yaitu 22. Dikalikan dengan B. B-nya adalah 3. Setengah kali 23 nggak bisa, Bu, kita lagian. Sebenarnya bisa, tapi karena susah, biar aja kita tulis sebagai 1 kali 23 yaitu 23/2 seperti ini. Kemudian 2 kali 3 adalah 6 ditambah 22 kali 3 yaitu 66. 23/2 dikalikan 6 tambah
66 adalah 72. Nah, ternyata ada yang bisa kita bagikan dengan 2. Bagikanlah dengan 2 ini. Jadi 72 dibagi 2 sama dengan 36. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. 23 dikalikan dengan 36. Oke, kita hitung di kertas coretan. 23 kali 36. 36 kali 20 adalah 720. Kemudian 36 kali 3 adalah 108. Berarti jumlahnya adalah 828. 828. Selesai. Nah, seperti itu beberapa contoh tentang deret aritmetika. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mempelajarinya di rumah, belajar dengan semangat, diulang terus menerus. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.